Gimana rasanya jadi oposisi? Pertanyaannya susah amat. Ya. Enggak usah susah. Pertama langsung ditanya oposisi. Kan di DPRD itu tidak ada oposisi. Ya. Itu undang-undangnya tidak membacakan atau klausul tidak itu. Yang ada juga kritis saja. Nah, dasarnya itu industri di Cilegon itu cukup banyak. Tapi harus diakui pengangguran di Cilegon itu adalah cukup banyak. 12,69% tingkat pengangguran terbuka. Artinya kalau dilihat dari grafiknya, begitu kan? Itu terbesar kedua di Banten. Terbesar kedua di Banten. Ya, balik lagi bersama Radar Banten Podcast. Kali ini kita sudah bersama Bapak Hasbi Siddiq, politisi handal di Kota Cilegon. Kabarnya sih begitu. Nanti kita akan tanya-tanya langsung bagaimana perjalanan kiprah dari seorang Hasbi Siddiq yang katanya dewan yang paling vokal di Kota Cilegon. Seperti apa obrolannya? Kita langsung saja sapa Kang Hasbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Begini kalau santri jadi politisi nih. Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah Kang Adit. Berapa lama kita tidak bertemu? Kita tidak bertemu tuh hampir satu purnama. Alhamdulillah baik. Yang dulu memang aktif di masyarakat, sekarang sudah duduk menjadi seorang wakil pimpinan dewan. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Kang Hasbi, mumpung ketemu nih, ada satu yang pengen saya tanyain nih dari dulu. Gimana rasanya jadi oposisi? Pertanyaannya susah amat. Ya. Enggak usah susah. Pertama langsung ditanya oposisi. Kan di DPRD itu tidak ada oposisi. Ya. Itu undang-undangnya tidak membacakan atau klausul tidak itu. Yang ada juga kritis saja lah. Kritis. Gitu. Saya kira kita harus kritis karena kita itu anggota DPRD yang mempunyai tugas pokok fungsinya adalah salah satu bagaimana mengkritisi kebijakan-kebijakan kepala daerah. Tidak bicara personalnya, tapi kebijakan kepala daerah. Tapi ini yang menarik Kang Hasbi. Orang melihatnya kalau pelakunya sendiri politisi merasa dia tidak seorang oposisi. Tapi pernyataan-pernyataan Kang Hasbi itu kalau di media gitu kan, orang menilainya, apalagi partainya tidak bagian dari partai pendukung dari kepala daerah kita nih di Kota Cilegon. Jadi mungkin anggapan itu yang sudah melekat, bukan seorang oposisinya sih yang saya lihat. Orang yang memang kritis terhadap pemerintah Kota Cilegon. Sebenarnya berangkat dari apa sih? Ada kekhawatirankah bahwa ini kalau tidak dikawal khawatir kesejahteraan masyarakat nanti tidak ini kan dengan program-program pemerintah itu seperti apa, Bang? Ya, balik lagi Kang Adit ya, memang tugas kita adalah salah satunya adalah mengkritisi. Kenapa kita kritis? Pertama, kita mengawal janji-janji politik daripada kepala daerah yang terpilih. Karena kalau tidak dikawal, ya kadang-kadang juga tidak terlaksana dengan baik. Pun dikawal pun kadang-kadang tidak dilaksanakan. Maka kami di DPRD termasuk saya dan teman-teman lah begitu selalu bicara itu memang keras karena itu mengingatkan. Saya ingatkan itu kepentingannya satu, pemerintahan yang baru ini itu kan berbeda dengan pemerintah sebelumnya. Kalau pemerintah sebelumnya normal waktunya gitu ya, 5 tahun gitu kan ya. Kalau saat ini adalah ini tahun depan udah berakhir gitu. Iya, kan kalau berdasarkan undang-undang katanya sudah mulai lagi tahapan pemilu karena cuma 3,5 tahun. Seabrek program itu ya harus menyadari bahwa itu menjadi janji politik beliau-beliau lah yang bikin. Dalam kenyataannya sampai saat ini begitu ya, masih banyak program-program atau janji-janji politik beliau itu yang masih menjadi sebuah persoalan, bahkan dipertanyakan oleh masyarakat. Apa misalnya yang yang mudah itu kan yang sering didengungkan KCS-nya itu ya. Kartu Cilegon Sehat. Kalau kartu Cilegon Sejahtera. Kalau sehat kan kesehatan. Oh iya saya yang salah. Persoalan misalnya sekali lagi 25.000 lapangan kerja itu ya kan bagi DPRD yang tugasnya adalah di samping juga membahas anggaran itu kan ya.
Pertanyaannya itu bagaimana gitu merealisasikannya itu. Sedangkan dengan kondisi seperti ini kan juga apalagi pemerintah gitu ya, pemerintah daerah maksud saya, terhadap pemerintah pusat juga dengan adanya pandemi ini kan juga ya agak kedodoran lah begitu dalam merealisasikan, karena kemana-mana kan susah. Pemerintah daerah saat ini Pak Heldy Sanusi mestinya gitu ya, dalam rangka membuat RPJMD itu harusnya dikoreksi itu. Kan saya kira tidak sesuatu yang salah. Kalaupun janji beliau pada saya, harusnya janji itu disesuai dengan kondisi. Pertama waktu gitu kan ya, yang tidak menjadi 5 tahun ya. Kedua juga persoalan realita kondisi alam atau negara yang memang dalam kondisi yang pandemi COVID ini. Artinya merevisi di RPJMD-nya ya? Mestinya ya, karena itu akan sangat susah sekali dan terbukti. Saya tidak mengada-ngada, dan kalau perlu pembuktian secara lapangan ya tentu kita cek di lapangan bersama-sama bagaimana program 25.000 lapangan kerja. Yang ada justru banyak persoalan, ada PHK dan sebagainya. Kan ini menjadi persoalan. Tuh yang pertama. Soal KCS tentang misalnya dia mencantumkan di saat kartunya mencantumkan bantuan 25 juta. 25 juta. Gitu ya. Berarti kan programnya juga selama 5 tahun kan gitu ya. Kalau dibagi mungkin ya per tahunnya 5 juta kan gitu. Itu kan bantuan terteranya. Mohon saya kalau saya salah di cross check, itu ada bantuan. Dalam aplikasinya itu kan bukan bantuan tetapi pinjaman yang secara aturan itu sudah pernah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Hanya namanya saja. Hanya namanya. Apa kalau sebelumnya? Namanya dulu itu ya OPD-nya Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan. Programnya dana bergulir. Jadi pinjaman bergulir itu pinjaman bergulir. Dan waktu itu saya di Badan Anggaran sering bertanya, bagaimana saya bilang yang dipinjamkan ini, apakah uangnya kembali, apakah masuk ke kas daerah lagi sebagai dana gunya? Sebuah pertanyaan besar itu. Mungkin kalau dicek itu masih ada yang mungkin nyangkut di masyarakat. Dan itu programnya yang katanya visi misinya Cilegon baru modern bermartabat itu, dalam kenyataannya itu kan ya menurut saya itu hanya pengulangan saja ya. Ketika perubahan gitu ya dari bantuan kepada pinjaman, itulah yang menjadi resah di masyarakat. Tapi setahu saya kalau memang itu program pinjaman bergulir, bagaimanapun si masyarakat penerima tetap harus mengembalikan, tapi hanya saja lunak. Begitu ya, kalau saya salah juga mohon. Ini kan artinya ketika ini tidak ada pengembalian begitu ke depannya, berarti akan menjadi sebuah catatan di laporan pertanggungjawaban keuangan ini. Ya, sampai saat ini juga mungkin masih ada catatan yang dulu itu. Itulah Kang Adit ya. Memang kalau pinjaman walaupun biasanya bunganya 0, pemerintah kan tidak memungut pajak dari masyarakat. Kalau ada yang dipinjamin 1 juta, berarti 1 juta dibagi 12 bulan sekian rupiah. Persoalan yang kedua di masyarakat, Kang Adit. Ini persoalan yang menerima. Kenapa tuh? Yang menerima itu ada isu oleh para pemilihnya. Walaupun ini masih perlu dibuktikan, tetapi kenyataannya masyarakat protes atau mengadakan hearing di DPRD itu dalam rangka misalnya bahwa yang menerima dari KCS itu adalah seputar orang-orang yang dulu memilih. Dan ini dalam konteks pemerintahan saya kira tidak sesuai dengan aturan. Karena mestinya siapapun yang terpilih begitu ya, ketika bicara mengentaskan kemiskinan adalah semua, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi atau tidak ada pengkotak-kotakan. Dan datanya itu harus mengambil dari dinas sosial. Ada yang namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Situ lengkap karena data itu dari pusat, dari provinsi, termasuk juga dari daerah kota Cilegon. Database kalau tidak salah satu itu ya. Ya satu itu mestinya akan bicara misalnya kemiskinannya, penganggurannya di situ mungkin lengkap, termasuk juga pola-pola penyebarannya. Hari ini menjadi sebuah persoalan dan itu saya kira kenapa saya kritis ya itulah. Kalau kita bicara pemerintahan berarti pemerintahan masyarakat Kota Cilegon
yang dilindungi itu bukan pemilihnya saja, tetapi kita bicara setelah menjadi pemenang adalah semua orang yang memang secara aturan harus mendapatkan, ya harus dapat. Saya kira itu kenapa saya kritis itu. Tapi tentunya kalau ada sisi lain yang dianggap saat ini belum berhasil, ada juga dong sorotan dari Kang Hasbi yang sekiranya ini kayaknya sudah bagus ini dijalankannya fair dong, berarti kan ada sisi kritisnya. Kemudian ada juga yang kira-kira dari Kang Hasbi, ini udah bagus nih yang dilakukan pemerintah gitu loh, teruskan. Ada nggak di mata Kang Hasbi yang sudah dilakukan Pak Heldi dan Pak Sanusi? Ya, saya harus jujur juga ya. Saya harus jujur dan sekali lagi atau jangan-jangan belum ada sejauh ini. Saya mau nyampaikan seperti itulah. Saya harus jujur ya. Kalau mungkin sisi baik ya mungkin, ya mohon maaf lah, mungkin kalaupun tidak maksimal ya ada. Saya kira sebagai manusia itu pasti, karena pasti punya niat yang baik. Cuma dalam konteks hubungan pemerintahan antara DPRD dan eksekutif masih terdapat kurang gregetnya. Kenapa saya katakan demikian? Soal misalnya mutasi dan rotasi pejabat-pejabat ini kan sangat terlambat sekali. Kalau dilihat dari pemerintahan yang sama pilkada tahun kemarin, saya kira ada yang sudah selesai itu. Hari ini Cilegon tuh masih menyisakan beberapa jabatan yang memang karena pensiun kosong, masih di double PRT. Dan saya kira dalam pemerintahan itu tidak baik, walaupun itu disahkan secara aturan, tapi kalau terlalu lama PLT itu, bagaimana kita akan mengorganisasikan semua itu? Sementara itu penting untuk menunjang program-program beliau yang janji-janji politik, gitu ya. Yang lebih fatal lagi, soal misalnya BUMD, ya kan? Ada PCM misalnya, ada Bank PRS yang menjadi andalan. Sampai hari ini kenapa itu masih kosong direksinya? Ya beliau yang tahu. Padahal 3 nama sudah. Iya, menurut informasi ketiga nama sudah, gitu ya. Beliau yang ngadain pansel begitu kan. Beliau yang ngetes, beliau nanya-nanya setelah waktunya. Dan ini berbahaya Kang Adit. Walaupun itu misalnya tidak fatal, tetapi kan di dalam konteks pemerintahan tuh masa kita membahas anggaran BUMD tidak ada. Iya kan gitu ya. Ini kan pertanyaan juga, ada apa? Gitu loh. Apalagi ada potensi-potensi pendapatan daerah di situ ya. Ya jelaslah itu. Banyak yang digarap ketika maksudnya banyak yang digarap ketika itu sudah ada pimpinannya definitif, kan banyak bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lainnya kira-kira bisa menghasilkan pendapatan asli daerah. Dalam kenyataannya kayak misalnya apa ya? Padahal pemerintah kami di DPRD sudah berkali mengingatkan pimpinan DPRD, ketua, termasuk juga saya dan teman-teman di komisi, ada apa sebenarnya? Tahu udah ada 3 pemenang yang menurut aturan kan dipilih 1, begitu kan ya? Dengar-dengar katanya pakai institusi tertentu untuk ini, sudah dipakai akhirnya tidak ini, apalagi begitu loh. Dan ini pemerintah tidak baik begitu ya, kecuali misalnya tidak dijalankan secara prosedural. Waktunya kan ada, nanti tiba-tiba wawancara lagi yang moralnya itu padahal tahapan normatifnya sudah dijalankan dari berulang kali dilakukan tes sudah dari pengumuman, dari ada panselnya, dari melakukan uji kepatutan dan kelayakan, ada tes khususnya, bahkan ada yang yang mengintip-ngintip lah begitu, si A nih apa dulunya, si B nih apa dulunya, si C apa dulunya, begitu kan kira-kira lah supaya barangkali memantapkan beliau. Tapi dalam kenyataannya saya belum tahu sampai saat ini belum ada keputusan. Sekali lagi ini penting untuk untuk pemerintahan Kota Cilegon ini, terlebih-lebih BUMD itu adalah menghasilkan tentang pendapatan asli daerah. Begitu Kang Adit? Kang, ini kan berarti kaitannya sama reformasi birokrasi ya di Pemkot Cilegon. Beberapa waktu lalu baru dilaksanakan mutasi rotasi. Sudah sesuai kompetensi belum sih eselon 2 kemarin lah, atau beberapa pejabat yang pada posnya dilantik oleh kepala daerah kemarin? Ini mancing aja. Ya bukan. Ini kan kita harus sorotannya karena begini, sorotannya cukup tajam gitu kan. Bagus, artinya paling tidak gitu kan ketika urusan itu dikomandoi oleh orang yang memang paham, pastinya tentunya harus mendukung dong visi misi kepala daerah. Pertama Kandidat, saya tidak punya kompetensi untuk menentukan itu.
yang saya lakukan adalah pandangan sebagai controlling kan fungsinya di dewan. Makanya pandangan sebagai mitra karena kita sejajar dengan pemerintah. Kalau bicara kompetensi ya mungkin ada yang kompetensinya sesuai. Tapi kalau bicara manusia itu pasti ada yang tidak sesuai kompetensi. Begitu ya. Tapi lagi-lagi itu adalah hak prerogatifnya wali kota yang menurut DPRD itu mestinya bisa diperbaiki untuk mendapatkan orang yang berkompeten terhadap bidangnya. Karena kalau misalnya tiba-tiba ditunjuk untuk menangani teknis tertentu, kan satu paling dalam pemikiran saya itu, ya menyelesaikan dulu, gitu kan ya. Kita kan waktunya juga harusnya kalau menyelesaikan tuh nggak lama-lama mestinya, udah kan gitu ya. Tapi sekali lagi, Kang Dit, ya begitulah kondisinya, nggak usah terangin lama-lama lah. Dan tidak pernah dilibatkan ketika ada proses apapun, misalkan ya jelang-jelang penggodokan nama-nama pejabat, misalkan butuh masukan dari DPRD atau apapun itulah, tidak hanya persoalan itu gitu loh. Selalu diajak berkawan tidak sih DPRD ini, padahal penyelenggara pemerintah jelas dong, pemerintah, kepala daerah, kemudian DPRD begitu. Ya memang tidak ada kewajiban untuk nanya diajak diskusi ya, kecuali mungkin satu tentang misalnya sekretaris DPRD. Ya kalau sekretaris DPRD itu kan ada klausul yang harus persetujuan pimpinan lah gitu. Tetapi ya mestinya kalau bicara kelaziman lah, walaupun tidak menjadi syarat mutlak, ya paling tidak kalau tidak ke saya gitu sebagai wakil, salah satu wakil pimpinan begitu ya, ya mungkin kepada pimpinan lah, apakah basa-basi terserah bahwa tanggal ini akan ini dan sebagainya begitu ya. Sampai saat ini alhamdulillah memang menjadi hak prerogatif beliau lah, dan saya juga alhamdulillah tidak dilibatkan tuh, ya tidak ngambek, tidak apa, malah senang gitu ya. Jadi bicaranya kita tuh memang mengkritisi dalam rangka ya perbaikan saja, tidak ada misalnya unsur-unsur yang lain begitu. Begitulah Kang Dit ya. Kang, satu lagi yang menarik tuh urusan pendapatan. Tadi sempat diulas di depan sedikit. Cilegon ini kan kota industri ya. Sejak pandemi Covid kemarin kalau yang saya amati justru target pendapatannya menurun. Alasannya selalu Covid. Padahal potensinya itu aja gitu kan. Nah sekarang apalagi BUMD belum tergarap. Kemarin Kang Hasbi ngomong perlu dipisahkan pendapatan dengan pengelolaan dan aset. Ya saya yang usul itu. Ya betul. Saya sedang membahas 3 pansus hari ini. Pansus inisiatif DPRD tentang kepemudaan, pansus dari eksekutif tentang perangkat daerah, termasuk di dalamnya tentang pengelolaan keuangan daerah. Ketika memang dari dulu niat saya itu menyampaikan bahwa mestinya dalam konteks bagaimana meningkatkan pendapatan itu, badan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah itu harus dipisah. Kenapa harus dipisah? Saya dulu Kang Adit tuh bekerja di pabrik. Ini sebagai ilustrasi saja ya. Saya dulu bekerja di pabrik. Kebetulan salah satu sutradara yang menduduki bidang perencanaan produksi. Ya lumayan lah gitu, jabatan lumayan untuk orang kampung begitu ya. Karena tugas saya menghitung sampai berapa bulan, bertahun-tahun. Salah satu direktur saya mengatakan yang produksi itu jangan nyimpen. Produksi aja terus. Produksi saja. Yang nyimpen tidak perlu mikirin urusan nyimpen. Nyimpen terserah lah. Sebab kalau produksi nyimpen begitu ya, produksinya 5 dibilangnya 10. Iya. Sebuah ilustrasi saja. Saya masih teringat almarhum Pak Haji Sutoro Mangun Suargo, Direktur Utama KS ya, memberikan wejangan kepada saya sebagai bawahannya itu, Hasbi, kalau Anda produksi jangan kamu ikut nyimpen. Begitu ya. Karena kalau produksinya diikut nyimpen, ya seperti saya sampaikanlah dasarnya gitu. Kembali ke soal badan pendapatan. Kalau pendapatan terhadap mengelola, ya pasti akan begitulah. Iya. Ajek dia enggak ajek begitulah. Tetapi saya mengusulkan, saya di Purwakarta, di daerah lain Kerawang sudah bisa. Dan saya sampaikan kebetulan di Radar Banten, di Kabar Banten hari ini, saya mengusulkan dan ini akan saya kawal. Kalau pemerintah daerah masih bersikeras atau tidak sependapat dengan DPRD, saya akan bikin pansus inisiatif dari DPRD
untuk segera dipisah. Mohon tahun depan yang terpenting punya fungsi yang jelas. Bagaimana daerah Cilegon ini bisa menghasilkan pendapatan yang optimal kalau berdirinya tidak sendirian. Maksudnya tidak khusus. Bagaimana potensi, menggali potensi, aturannya seperti apa. Maka itu tugasnya adalah Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah. Gitu ya. Bagaimana mengelola yang baik? Bukan menjadi urusannya berarti. Bukan menjadi urusannya. Tugasnya pendapatan adalah menggali, mencari pendapatan yang optimal. Itu bahasa manajemennya optimal. Karena pendapatan banyak juga belum tentu optimal, kan begitu ya. Seoptimal mungkin yang juga dipergunakan untuk pembangunan Kota Cilegon ini seoptimal mungkin. Jadi itu filosofis dasar, dan saya kira teman-teman di DPRD juga sepakat, mumpung hari ini sedang dibahas tentang perangkat daerah, saya kira perlu diusulkan apakah keburu tahun ini. Alhamdulillah, kalau tidak kita akan bentuk pansus atas inisiatif dari DPRD, seperti layaknya kepemudaan, seperti layaknya tenaga kerja, supaya nanti lebih efektif dan cepat begitu. Kalau pansus ketenaga kerjaan membahas apa? Kalau ketenaga kerjaan itu bagaimana ide dasarnya itu, industri di Cilegon itu cukup banyak, tapi harus diakui pengangguran di Cilegon itu adalah cukup banyak, 12,69% tingkat pengangguran terbuka. Artinya kalau dilihat dari grafiknya, begitu kan? Itu terbesar kedua di Banten. Terbesar kedua di Banten. Teman-teman DPRD khususnya Komisi 2 berpikir apa sih yang mesti dilakukan, berbuat. Ya tentu selama ini mungkin secara pribadi anggota DPRD bisa membantu, tapi dalam konteks umum masyarakat ini yang yang angkatan kelulusan setiap tahun bertambah, tapi penyerapan tenaga kerja ini cukup sedikit sekali. Maka diupayakan bagaimana sistem rekrutmen itu. Karena kalau bicara primordial juga nggak boleh di dalam peraturan itu, tapi paling tidak ada keselarasan baik di Snaker maupun juga di perusahaan-perusahaan, agar bagaimana teman-teman di daerah ini setahap ini bisa mengikutilah begitu ya. Selama ini kan harus mungkin Kang Adit ketahui lah, mungkin ya banyak alasannya begini, alasannya tapi begini. Selama ini industri open tidak sih ketika ada membutuhkan rekrutmen SDM, kemudian memberitahukan ke pemerintah daerah dulu begitu jalurnya? Ya, memang sudah open ya. Secara prosedur kan mereka tuh lakukan. Kan prosedurnya yang namanya ngerekrut harus lapor dulu ke pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, ya. Terkadang ya harus kita akui prosedur tetap dijalankan mungkin, tapi dalam kenyataan diam begitu kan ya. Itu juga sudah ada calon-calon mungkin keluarga terdekatnya yang dari sana-sana, sementara kita mengikuti aturan, tapi pas gilirannya hal-hal terkecil saja bisa digagalkan. Nah, teman-teman tuh ingin berbuat sesuatu, kalaupun tidak memuaskan teman-teman sekota Cilegon ini, paling tidak ada langkah yang diambil oleh teman-teman di DPRD melalui Komisi 2, bagaimana masyarakat Kota Cilegon ini juga menikmati yang selama ini juga mungkin sudah banyak, tetapi paling tidak angkatan-angkatan kerja ini bisa terserap di sektor-sektor industri. Minimal berapa persen harusnya putra daerah terserap di dunia kerja? Ya kalau bicara himbauan, ini bukan bicara aturan. Ya pengennya ya teman-teman tuh ya, kalaupun tidak menjadi yang banyak begitu ya, paling tidak ya ada yang pantas lah. Bagaimana produk masyarakat Kota Cilegon ini bisa terserap. Ya kalau disebutkan misalnya X%, secara aturan tidak bisa, karena tidak boleh urusan begitu dibatasi oleh daerah. Karena urusan pekerjaan, pendidikan itu hak milik. Tapi paling tidak ada himbauan, ada political will dari pemerintah bahwa setiap ada industri yang berinvestasi di Cilegon ini ada ramah juga. Tidak sekedar proyeknya saja begitu Kang Adit. Kadang-kadang proyeknya saja sudah proyeknya diisi oleh orang-orang, alasannya tidak memenuhi syarat lah, alasannya kurang ini. Tidak sesuai kompetensi. Ya padahal urusan begitu, saya ceritakan, saya juga pernah mengalami kerja di pabrik. Tapi insya Allah, saya juga tidak terlalu mengecewakan lah bagi pimpinan.
bisa bersaing dengan teman-teman yang dari luar Cilegon. Yang penting kepercayaan itu harus ada dulu, baru kita bekerja dengan baik. Iya. Kayak gitu. Kang Hasbi ini kan berangkat dari seorang santri begitu ya. Kemudian aktif juga sebagai pegiat sosial dulunya. Siapa masyarakat Ciwandan yang tidak kenal dengan Kang Hasbi? Pernah ada nggak sih pesan-pesan khusus yang dibawa? Woi, Ciwandan nih harusnya begini nih gitu, Kang Hasbi aja mengkenen baik gitu, pernah nggak sih? Atau jangan-jangan udah lupa cara mengaji, enggak kan? Ya enggak lah. Saya ini bukan lulusan santri kan. Ya. Cuma saya tapi pasti kalau azan itu cuma pasti. Begini maksud saya ini anak guru agama, guru ngaji. Ya, maksudnya tidak nyantri kayak orang-orang bertahun-tahun. Saya anak guru ngaji. Yang dulu waktu kecil tuh diajak almarhum orang tua saya, Allah maghfir lahu, ya, orang tua saya itu ngeriung. Ya. Sambil sambil ya, namanya dulu kan masih belum listrik, ada listrik ya. Ngedampingi orang tua. Tapi alhamdulillah ya, doa-doa tuh hafal berkat waktu kecil itu sering ikut ngeriung ya. Kalau ngaji sampai saat ini alhamdulillah. Kalau orang yang membutuhkan, yang penting badan sehat gitu ya. Karena kalau uang kan terbatas. Tapi insya Allah kalau mengaji Al-Quran itu bagian dari kehidupan saya. Kalaupun saya harus sudah menjadi anggota DPRD, itu mah kewajiban kata orang Cilegonnya, Kang Ade, kata orang Cigading saya di Penawan tuh ya. Weh, aja mentang-mentang sudah di dewan, nggak begitu bagi saya. Karena saya sebelum jadi anggota dewannya tukang haji dulu, kan enak tuh ngebantuin masyarakat, gitu kan ya. Jadi kalau ada apa-apa juga, saya nggak susah gitu, nggak susah sepanjang kita ikhlas. Saya ikhlas Kang Adit ya, untuk urusan-urusan begitu tuh. Tidak pernah saya itu orang kaya, ini orang miskin, enggak. Setiap yang membantu ingin suara saya begitu, sepanjang saya sehat, insya Allah. Tapi justru itu yang menjadi modal di masyarakat. Saya tidak heran kenapa Kang Hasbi bisa terpilih sekarang ini, karena dulu sejarahnya saya pernah menghadiri peresmian masjid di sana tuh di Penawan, yang datang luar biasa, ketokohan keluarga Kak Haji di sana itu luar biasa. Ya alhamdulillah, karena saya sampaikan saya anak guru ngaji, orang tua memang orang tua saya itu dituakan, tidak pebisnis, tidak hanya ngajar ke madrasah, pulangnya ngajar ngaji di rumah itu saja. Mungkin berkat almarhum doanya orang tua saya, ya saya kegiatan sosial, saya tidak sebatas mohon maaf karena saya ini anggota dewan mau pemilu enggak, Kang Adit enggak saya ngebantu masyarakat itu sepanjang jalan. Maksudnya sepanjang jalan itu sepanjang saya ada kemampuan, saya tidak pernah berpikir saya mau nyalon atau tidaknya, tidak pernah berpikir. Yang bantu perlu saya. Kalau ada bentuknya uang, saya bantu uang. Kalau bentuknya tadi misalnya Kang, saya mau nikahin anak saya, mudah-mudahan Kang Haji ada. Oh siap, nggak masalah. Jadi wali nikah begitu datang itu pasti. Wali nikah, tukang nyambut, misalnya menyerangkan udah biasa karena saya ini orang kampung. Asal jangan suruh ngambil rapot aja ke sekolah. Kalau ngambil rapot istri saya, ya sekali-kali nggak apa-apa ayahnya. Saya kira Kang Adit ya, karena kita ini orang kampung. Kalau jabatan bagi saya itu ada batasnya, tetapi adalah membantu orang sosial masyarakat itu insya Allah berbuat baik sama orang itu, kalaupun orangnya tidak ada juga akan dikenal. Tapi kalau kita punya jabatan sombong, ya kita lihat saja setelah tidak menjabat, paling jadi ketawaan. Itulah yang saya hindari, Kang Adit. Saya tidak pernah memposisikan saya ini, mohon maaf, sebagai wakil pemimpin, tidak pernah memposisikan itu. Apalagi anggota dewan, tidak pernah. Saya tidak terlalu bangga dengan urusan itu tuh ya, tetapi yang saya itu syukur saya terpilih dan saya bisa membantu masyarakat. Selebihnya saya enggak, karena saya takut nanti dipanggil Tuhan, pada Allah saya ketiban jeleknya. Makanya saya jadi dewan, lebih saya membantu masyarakat, gitu kan ya. Baik, mohon maaf ya kalau lagi yang ya semualah. Saya kira itu sudah menjadi rahasia umum. Kalau dulu ya biasa-biasa, alhamdulillah setelah menjadi anggota DPRD ditakdirkan oleh Allah ada hal-hal yang rezekinya bertambah, ya saya bagi ke masyarakat lagi. Nah itu ya, yang penting amal soleh sajalah. Itu saya enggak pikiran yang lain-lain. Kalau urusan pemilu, urusan ini ya kalau berbuat baik mah
biasa juga seperti yang disampaikan, nggak terlalu susah lah. Sepanjang kitanya ini masih ada kemauan, sepanjang kitanya juga dengan masyarakat itu saling ngemong gitulah. Saya mau biasa dengan anak-anak. Kalau katanya punya jadi pimpinan tuh enggak, saya biasa saja dengan masyarakat tuh. Berarti nggak ada yang berubah ya di kehidupan sosial kemasyarakatan. Saya tidak mau merubah urusan begitu. Kang Dit ya, sekali lagi mohon maaf, saya sampaikan ini sebagai cermin pribadi saya aja. Saya tidak menyindir seorang manapun. Karena bagi saya pendapat di keluarga saya, jabatan itu ada batasnya. Maksimum di undang-undang sekarang kalau pemerintah eksekutif kan 10 tahun. Kalau DPRD sepanjang mau. Sepanjang mau kan gitu ya. Kalau di masyarakat berbuat sosial itu, berbuat kebaikan itu ya harus sepanjang hayat. Itulah yang saya lakukan sebelum saya menjadi DPRD, dan alhamdulillah selama menjadi DPRD di 2 periode ini juga, kalau ada tetangga masyarakat pemilih saya yang membutuhkan hal-hal suara saya, mulut saya untuk menyampaikan misalnya ini, ya kalau khotbah itu biasa itu mah gitu, asal ditodong aja, ya mau aja lah, wong biasanya juga seperti itu. Ngapain kita rubah-rubah? Kalau berubah untuk kejelekan jangan sampai, tapi kalau rubah untuk kebaikan, itulah kira-kira yang Kang menjadi. Satu lagi nih Kang, 2 periode sekarang jadi dewan, modal di masyarakat sudah ada. Pengen gak sih ke tahap selanjutnya nyalon wali kota misalkan, atau jadi anggota DPR RI misalkan, atau DPRD Banten? Ya, keinginan di hati. Ya, saya ini sekali lagi anak orang kampung. Saya harus menyampaikan apa adanya. Saya adalah pimpinan saya ini, di samping saya Pak Desmond yang udah lama membimbing saya, ya tentu saya serahkanlah kita. Mudah-mudahan ya masih diberi kesehatan saja. Kalau untuk yang lain-lain mungkin seperti orang-orang pada umumnya, tapi saya tidak akan sampaikan pada kesempatan ini. Saya akan selesaikan tugas saya dengan baik. Kalau ada perintah partai misalnya untuk hal A, B, C, D ya tentu sepanjang itu menjadi perintah partai, dan nanti kita pikirkan bersama-sama. Saya kira begitu Kang Dit. Ya, ngalir saja artinya. Ngalir saja. Luar biasa. Ngalir saja, nggak mau niku-niku saya enggak. Kang Hasbi, terima kasih waktunya sudah ngobrol hampir sekitar setengah jam nih bersama podcast Radar Banten. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan di lain kesempatan tidak di ruangan ini, tapi misalkan kita di mana gitu kan, ngobrol-ngobrolnya biar lebih menarik. Sukses terus buat Kang Hasbi. Amin. Semoga kebermanfaatan di masyarakat menjadi lebih dan lebih lagi begitu. Amin. Terima kasih Kang Hasbi. Oke, terima kasih, ini penghujung kesempatan kita. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Jangan lupa saksikan tayangan ini di Radar Banten Official. Kemudian bisa juga didengarkan di aplikasi Spotify. Terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.